Jadi ke Ganjar tuh dianulir atau masih gimana sih? Kita nggak pernah nganulir loh. Nggak pernah. Tapi kita waktu itu mengambil sikap untuk menunggu situasi politik dan akan mempertimbangkan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden. Itu jadi isu yang penting. Kenapa? Oh, jadi belum dianulir ya? Belum dianulir. Opsinya masih terbuka. Jadi pertama begini, kita terus terang aja, kita jujur, kalau kita melihat kandidat yang ada sekarang gitu ya, apakah ada kelemahan, ada kekurangannya masing-masing, tapi ada nggak sesuatu yang bisa membuat hati kita tergerak seperti yang kita rasakan di pemilu 2014 atau 2019 ketika Pak Jokowi maju? Itu pertama. Nah, kalau misalnya ada satu sosok yang bisa menggerakkan hati kita tadi, gitu loh, menghidupkan kembali api, menghidupkan kembali harapan bahwa ini memang beda nih, ini baru, fresh, ini akan jadi the next presiden atau apapun pemimpin Indonesia masa depan. Mungkin orang akan punya antusiasme kembali untuk memilih. Itu yang dirasakan oleh PSI, itu yang dirasakan oleh rekomendasi dari 38 DPW ketika bilang katanya, udah kita nggak usah buru-buru, kita tunggu aja siapa nih masing-masing itu nawarin wakil presiden yang mana. Bisa memberi harapan nggak bagi Indonesia gitu. Berarti it comes to wapresnya ya, cawapresnya. Ya, salah satu yang akan menjadi pertimbangan. Harus salah satu Opsi masih terbuka. Salah satunya akan diminta untuk memperhatikan perkembangan siapa yang akan diajukan sebagai calon wakil presiden. Dan juga sinyal dari Pak Jokowi. Termasuk siapa tahu kakaknya ketua umum. Nah, kalau ditanya misalnya gitu kan, kalau misalnya PSI boleh nyebutin gitu kan. Nah, ini kakak Kaisang kan juga udah sangat transparan gitu kan. Kalau boleh ditanya nyebutin kayak gimana cawapres yang diinginkan sama PSI untuk kemudian kakaknya Kaisang. Bobi. Itu kakak ipar. Kakak juga. Ketemu gede bisa. Kan udah masuk nama juga. Atau kakak yang di kaosnya kan juga bisa gitu kan. Gitu ya? Atau kriteria. Enggak, nama aja. Kalau ada yang mencalonkan orang seperti Mas Gibran, mungkin PSI akan dukung. Karena apa? Ya, ini clear kan? Orang seperti Mas Gibran. Iya, orang yang bisa memberi harapan baru tadi. Bisa seperti Mas Gibran. Iya. Kalau ada kandidat seperti itu orang seperti Gibran aja mau didukung, apalagi Gibrannya. Nah, kan gitu kan kira-kira ya. Ini konkret berarti. Ya tapi ya itu suka nih aku kalau sebut-sebut nama ini suka. Itu berarti termasuk yang disarankan oleh Presiden Jokowi? Enggak, tidak ada pembicaraan tentang itu. Tapi kita merasa bahwa harus ada satu wajah muda yang fresh yang bisa memberi harapan baru. Dan di antara stok politik yang ada, yang paling mungkin itu adalah kalau wajah muda yang fresh, kasihan Pak Prabowo dong, kan paling sepuh. Tapi kan ini kita bicara tentang wakil. Wakilnya. Kalau misalnya yang ada stoknya ini sekarang tidak bisa memberi harapan baru, minimal kita punya harapan. PSI agak hati-hati ya kalau ngomong Prabowo ya. Begitu langsung terarah gitu. Kelihatan banget kan ini wapres gitu ya. Kayak seperti sedang dalam orbit pembicaraan. Tapi tetap ini just to be clear, berarti nggak peduli siapapun presidennya, tapi kalau wapres yang masuk kategori apa yang diinginkan PSI akan ngambilnya itu. Ya, karena terus terang apa yang menjadi atau kandidat yang ada sekarang ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing dan harus ada sesuatu yang lebih kuat daripada itu, sesuatu yang bisa menggugah perasaan orang. Dan menurut kami ya sekali tentu ini pandangan yang subjektif ya. Dan saya agak yakin ini akan didukung masyarakat yang luas ketika Mas Gibran misalnya bisa maju gitu ya. Pasti orang akan setuju.